ayah. Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang utusan. Sebelum beliau telah diutus ke muka bumi, 312 rasul. 123.785 nabi. Coba aja nah. 123.785 sareng Nabi Muhammad teh 123.780 genep. Karena itu kita tidak tahu siapa nabi yang diturunkan di India, siapa nabi yang diturunkan di Tiongkok. Kita tidak tahu. Di kalangan pakar ilmu perbandingan agama tidak akan cepat-cepat memvonis terhadap agama lain secara mutlak, ya. Kena mah ngawangkongna perlu di kampus gitu. Hadirin rahimakumullah. Baik. Setelah Nabi Muhammad wafat, apakah kamu akan kembali menjadi jahiliyah? Jawabnya, Nabi terus pupus. Allah naros, hei manusia, rek baralik deui jadi jahiliyah moal. Jawabna, cing make makhraj nyebut moal teh, moal gitu. Jadi siga gagaduhan hayam, moal. Apa sebabnya? Masyarakat kalau ditanya apakah saudara akan kembali kepada jahiliyah, jawabannya tidak. Karena yang ditanya telinganya, yang jawab mulutnya. Tapi kalau ditanya faktanya, kalau ditanya buktinya, kalau ditanya objektifnya, maka jawabannya adalah ya. Nah bener manusia ayeuna keur balik kana jahiliyah eukeur. Naon sababna? Sifat-sifat jahiliyah aya di manusia kiwari. Kaum jahiliyah bareki zina jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah raresep mabok jelema ayeuna ge loba nu beuki. Kaum jahiliyah bareki judi jalma ayeuna ge bareki. Aya loba saeutik namahan ngurangan omekeun entong hese babari. Hanya beberapa butir saja maklumat tadi cukup mencambuk saya. Jebret. Aduh, abdi pangarsa abah kita. Apakah masjid di lingkungan bapak-bapak setiap subuh penuh? Tidak. Maghrib berapa saf? 2 saf. Isya setengah subuh. Kosong zuhur. Di Mekah azan enak terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan Masjidil Haram di bawah 16 hektar, menaranya 9, satu menara tingginya 75 meter. Sompok speakernya tidak kurang dari 15 per menara. Dikelilingi dengan gunung-gunung batu. Karena itu suaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali azan datang 2 juta nubar jamaah. Pulang ke negeriku tercinta yang Islamnya terbanyak sedunia 190 juta. Masjidnya paling banyak di dunia 600.000 masjid. Ulamanya terbanyak di dunia. Jutaan ulama, jutaan sarjana. Beberapa ribu profesor, doktor, master di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi sayang. Kalau subuh, nu azan aki-aki. Kakal jabaya beduk dobol. Plek, 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 plek. Blok, blok, trek, tek, tek, tek. Blok. Ya alas sholat meletet mata katuhu sabolah ya lal falai braya nu kencan nu katuhu peureum deui la ilaha illallah rek deui duanana. Silih teje silih toker tungtung napa belit bitis akhirna patumpang tinih akhirna patumpang tinih asoy asoy melah muludan nih mah muludan geus da dibere ilmu teuing leneng
Dibere heureuy teuing maboku heureuy. Campurannya campuran karedoke. Kadang-kadang sang muazin nunggu makmum, nunggu orang lain sambil baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammadin ala ali Sayyidina Muhammadin. Dulur ke masjid dulur. Allah. Ini potret negeriku tercinta yang umat Islamnya terbesar sedunia. Nih yang tahu Bapak Jenderal, tahu data orang Bulog. Hadirin, masya Allah. Allah wae batur salat komat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Akhirnya salat sendiri. Waladolin ngarep-ngarep amin di tukang Allah wae. Amin. Tinggal ngaliuk Allah batur. Beres wirid, beres dikir, tuluy keluar, nutupkan pantok ku sorangan, ayat dikotok, lap ku sorangan. Bukti apa fitnah? Objektif apa subjektif? Nyata? Hayo para ulama Indonesia gerak jawab. Wahai para sarjana gerak jawab. Mengapa bangsa ini menjadi begini? Padahal diceramahi terus menerus, didakwahi terus menerus, tabligh akbar di mana-mana, umbul-umbul ratusan, sound system puluhan ribu watt. Halo. Mubaliknya keras sekali mencerca saudara-saudara kita lihat. Firaun jangan sekarang. Eta ceculuwuhan. Sikat terus ya. Yang disikat nggak dengar. Yang nyikat capek sendiri. Begitu dibisikin, kenapa Pak? Hebat sekali. Waduh, energik sekali itu ceramahnya. Gandeng sian penting ingat duit ke head. Wah. Negeriku. Kalau saya beli mobil baru, kira-kira merek apa nih? Tapi kebetulan tidak ada baterainya. Yang ada baterai yang sudah jelek saya pakaikan. Begitu di starter, kayak kambingmu beranak. Kos merek anakan. Kalah ngebul tuh. Kalau baterainya bagus, cemen. Kan begitu. Masuk gigi. Saya gililah bahala resep balap. Mantap keur ang awasmu badai ka Jakarta cek abdian supirna. Tong abdi weang. Duh itu kenang-kenangan saya. Allahu Akbar. Hartop merahnya ang saya yang nyupir ke Jakarta. Goblok sia cek supir saja. Kumaha aing teh. Nah mobil kolot menang kuat-kuatan teuing aya keramatan dulu. Nonton keramat guru, nggak harus terbang, nggak harus yang aneh-aneh. Saya diundang oleh ikhwan dari Cikatomas. Pangarsaang awas sudah dahulu ke sana karena saya lambat baru datang dari Cirebon. Saya menghadap kepada Pangarsa Abah. Pangarsa Abah dengan penuh kebijaksanaan. Atuh jajan mah, saya kira beliau akan bersabda, jajan mah teu kedah angkat, bilih capek mah. Atuh jajan mah, bade Abah. Saya jawab, bade Abah. Aya kendaraan anak. Aya Abah. Padahal pon aya. Kang Herman saya suruh neangan ojek. Dipakai deui ilmu balap motor saya baheula teh. Ganti jaket Herman ka sayakeun, jas saya ka manehnakeun. Herman nempel di tukang. Ketika masuk simpangan di Cikatomas sana, di Lebah Leuweung, gegerajedan rek paeh. Oh, Gusti, kumaha ieu? Cekang Herman, ajengan kumaha ajengan cicing. Urang tepak ieu geura. Abah, cite. Percaya tidak percaya sebodoh. Aku mengalaminya. Limadza lam tusaddiq li syaikhi? Kenapa saya tidak membenarkan bahwa syaikhi adalah waliullah? Syaikhi adalah zu karamah. Terserah orang lain mau nyebut apa, terserah. 7 tahun saya mencari, 5 tahun saya meneliti. Tidak mudah mencari guru mursyid, saudara. Alhamdulillah. Apa kenal loba? Hadirin rahimakumullah, singkat cerita. Tadi itu tapi ke salat lin. Atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Nagrog kampung saya yang dulunya disebutnya kampung Dobangkeung. Sebab tukang gedang pencak. Sore-sore
pagi-pagi apa yang terdengar di kampung saya bukan sholawat, bukan zikir, bukan Quran. Kong ting ting kong bang 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 kong ting 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 kong pak dung ting bum kong ting kong bang 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 ting ting kong. Mantak bisa teh pan urang dinya saya. Iya, saya sejak kecil geus dilatih nakal goong. Ulah salah cenah. Dan memang goong gede lamun salah teu geunaheun. Ting pak dung ting. Kudu pas. Ting dung ting dung ting dung. Ulah salah. Sabaraha nu aya di masjid ai subuh-subuh. Kahiji aki engking, kadua aki ajum, katilu aki acup. 3 siki di masjid. 90 saya bertemu dengan Al-Mukarram Pangersabah, mendapatkan talqin zikir. Kami ingin menularkannya kepada masyarakat, tetapi masyarakat kami sudah terlanjur benci terhadap tarekat. Maka kita mencoba mengemasnya dengan kalimat lain. Ibu-ibu, bapak-bapak, untuk pengajian Maulid ini saya dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya adalah ini, saya tulis. Ditulis dengan judul Kaifiat membersihkan hati dan melawan setan. Perlu apa tidak? Perlu. Aku tarekat sieun. Aku upaya membersihkan hati. Daek. Liurna di urang. Ndak jadi balik kudu pinter teh lah deal. Pakai metode. Lalu, nah, perlu ibu-ibu? Perlu. Lihat ini amalannya. Pertama baca Fatihah, bagus apa enggak? Kalau ada orang mengatakan Fatihah tidak bagus, murtad dia. Fatihah bagus apa enggak? Bagus. Istighfar bagus? Bagus. Salawat bagus? Bagus. Meluruskan hati agar lurus kepada Allah bagus? Bagus. Membaca la ilaha illallah bagus? Bagus. Kalau sudah bagus, mau ndak mengamalkan? Mau. Untuk mengamalkannya harus diijazahi. Saya ndak nyebut talqin. Karena orang sana tahunya talqin itu kurus modar. Lebah dia mau balik perlu metode. Nah, ini harus ijazah. Saya tidak ahli untuk mengijazahi. Karena itu saya sudah mengundang Al-Mukarram di rumah. Kalau tidak salah, siangnya Al-Mukarram pengersaan aos, malamnya pengersaannya. Tidak akan hilang dari sejarah kampung saya. Lalu diamalkanlah sekemampuan yang ada. Setiap habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atas izin Allah. Barokah keagungan kalimah la ilaha illallah. Karomat Syekh Al-Mursyid Pangersabah. Mudah-mudahan tidak termasuk ujub takabur. Jejen lalajo karomat. Saat ini kalau subuh Anda ke sana, kira-kira ada 16 saf. Satu safnya 40 orang karena masjidnya 22 meter. Tidak cukup satu lantai naik ke lantai atas. Saya menangis. Nuhun Abah, nuhun Abah. Hanya itu kalimat yang ada. Terima kasih Abah. Kenapa tidak kepada Allah? Ya kepada Allah hakikatnya. Tetapi untuk turun kepada orang goblok seperti saya, orang tolol kotor seperti saya, harus ada wasilah. Menular ke kampung sebelah utara, Babakan situ, rata-rata 400 yang berjamaah subuh. Menular lagi ke kampung-kampung lain. Wallahu alam, kita cuma nonton aja. Mudah-mudahan masjid-masjid yang di kampung itu ada ikhwan TKN menjadi makmur ibadahnya. Bukan menjadi pecah belah. Eta nih naon eta musola, eta musola torekat, imam masjid lain torekat. Imam rumah ikhwan, ini rumah bukan ikhwan. Kenapa harus begitu? Tambah menekankan agar kita hidup damai dengan siapapun. Amin. Hadirin rahimakumullah, waktunya sudah sangat siang. Maulid Nabi dari satu sisi adalah bagaimana kita membicarakan kelahiran Nabi. Allah bertanya melalui lisan Rasulnya di dalam Al-Quran. Apa immata au kutilan qalabtum ala aqabikum? Akankah kamu kembali kepada jahiliyah? Jawabnya tidak. Maka sekarang terbukti sifat jahiliyah ada. Bukan harus dijelekan, banyak dibicarakan, banyak diumpat. Tetapi kita harus memperbaikinya. Penyebab utama semua ini adalah hati. Sababna teh hate. Sababna teh. Jadi nu kudu diomena ku ahli, ku alat nu bisa ngebersihan. Ibu sok nyuci piring, bersih ibu, bersih budak ibu. Budak ibu nu umur 3 tahun nyuci piring bersih apa ndak? Kenapa? Belum tahu cara. Kenapa yang dicuci oleh ibu bersih? Karena ibu tahu cuci piring pakai cara, cuci mobil pakai, cuci baju pakai,
cara terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Naon Pak? Tatanya heula ka kolot ka ahlina. Da kuring teu ahli bahasa Inggris mah metode. Ku urang mah jadi metoda lah nyebutna. Cuci piring pakai metoda, cuci baju, cuci mobil. Metoda atau cara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab torikot. Cuci piring pakai torikot, cuci mobil, cuci baju. Benar itu. Bisa dipertanggungjawabkan di S4 sekalipun. S0 juga sok. Bahasa Sunda sok make kunaon eta tangkal kalapa make di auran uyah. Narek dipetis ka tangkal kalapa narekahan ngarah buahan. Kunaon eta tangkal peuteui make di kongkorongan tutut. Bari dia anak-anak keur narekahan sia mah kalapa jeung peuteui ditarekahan. Moalnya gablek diri goreng patut teu ditarekahan. Paham ya? Jadi tarekat itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, dipergunjingkan. Kenapa di Indonesia dipergunjingkan, tapi di Mesir tidak? Ketika saya keluar dari Masjid Hussein di Mesir. Ini bapak lama di Mesir, beliau. Jadi atas militer. Saya masuk melihat sebuah gedung warna kuning. 3 lantai. Saya lihat mereknya di sana. Maaf orang Indramayu. Mereknya adalah Majma'ut Turuk. Saya ceramah di Nunuk Indramayu, ketika saya menyebutkan itu, ibu-ibu ketawa. Kunaon cinta ibu kalau kanyang sirikon saya? Eta cerita mongkon. Saya nanya kepada panitia, ai Turuk teh naon? Itu loh, kiai kepunyaannya perempuan. Oh. Majma'ut Turuk artinya gedung apartemen tempat berkumpulnya tarekat-tarekat. Mujeuhna di Istiqlal aya meja hiji mah. Kilang bara kantor, kilang bara apartemen tarekat atuh. Aya meja hiji. Daftar tarekat-tarekat. Ya. Ini karena situasi politik aja di negara kita jadi begini. Sabab lamun jelema bener dina tarekat, kuat imana, alus ibadahna. Mun alus ibadahna berkah hirupna ditulung ku Gusti Allah, umat Islam bisa kuat. Karena itu Sirrul Asrar, the secret of secret, di Suryalaya sudah ada puluhan tahun. Saya mencarinya 7 tahun. Saya cari di toko-toko, tidak saya temukan. Saya cari di perpustakaan, tidak saya temukan. Akhirnya Pak Jejen kamana lompatan, zarah kama komparawali. Tuh, tahadus binimat di Syekh Maulana Mansur. Sabaraha poe Pak Jejen, 40 hari saya saum. Kadang-kadang 3 hari tidak makan, tidak apa. Kenapa? Ingin sesuatu. Mengapa mereka bisa jadi wali? Apa sebabnya? Apa ilmunya? Terus dipapai. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tika Madura. Tahunan upruk aprak. Sanajan sok balik ka imah. Sekali waktu, alhamdulillah tahun 85. Ada yang menunjukkan, coba ke Suryalaya. Bertemulah dengan Pengersabah. Pengersabah dengan senyum dan bijak. Kapan beliau diberitahu? Lalu beliau mengatakan, Kiai, kalau perlu kitab, ke depot buku saja ke situ. Loh, kok tahu sih? Saya datang ke depot sana, ajengan Umar yang melayani. Beliau langsung memberikan, ini Kiai kitabnya. Hah? Kok tahu? Begitu saya buka pasal pertama, ini terakhir kata-kata dari saya akan bacakan. Maulidan. Apa sih yang Pak Jejen cari? Begini, ketika saya kuliah, ketika saya di pesantren, saya bertanya kepada kiai dan dosen-dosen saya. Saya bertanya, Pak, saya mau bertanya. Tentang apa, Jen? Tentang ruh. Katanya orang sekarang makanya lemah ibadah karena penyakitan rohnya. Badannya sehat, ruhnya sakit. Makanya saya ingin bertanya, ruh itu bagaimana? Dosen menjawab, kiai menjawab, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Pak Jejen jangan bertanya tentang ruh urusan Tuhan, bahaya itu Pak Jejen. Bingung aku. Mobil mogok baterainya, sedangkan baterainya tidak boleh dipelajari, jadi bingung. Maka saya mencari apa di mana. Apa yang dicari nggak tahu. Di mana ya nggak tahu juga. Maka kita bertanya kepada Arwahul Aulia. Bertemulah dengan kitab ini. Maulidan. Legenda adalah kelahiran Nabi. Nilai-nilai yang harus dilanjutkan adalah perjuangan Nabi. Tetapi Anda harus mengenal bahwa maulid bagi diri kita yang paling hakiki adalah kita harus melahirkan diri sendiri. La yalija malakutas samawati illa maulida marratain. Tidak akan bisa masuk pintu langit kecuali orang yang sudah dilahirkan 2 kali. Di mana dia dilahirkan? Pertama lahir dari ibunya sendiri, yang kedua lahir dari dirinya sendiri.
Apa yang harus dilahirkan? Ruh yang paling dalam. Karena di sini disebutkan ruh itu ada 4 lapisan. Yang pertama ruh jismani disimpan di dalam jasad. Yang kedua ruh ruhani disimpan di dalam kalbu. Yang ketiga ruh sultani disimpan di dalam fuad mata hati. Yang keempat ruh al-qudsi disimpan di dalam sirri. Dia terbalut dengan dosa, dia terbalut dengan maksiat, dia terbalut dengan syahwat, maka dia tidak mampu keluar. Harus mencari seorang bidan, itulah mursyid. Maka ditembuslah dengan talqin, karena itu talqin tidak boleh sembarangan. Wakil talqin bukan pemberi talqin, tapi hanya penyampai amanat talqin. Mantap pantas wakil talqin kita dicepret. Bisi legeg. Aing wakil talqin. Kabeh ekungan hormat ka aingnya kudu cium tangan sakaing. Kadenya merek barang hakan anu teu ngeunah ka aing. Sebab aing wakil talqin. Dursasa. Aduh, kunaon kitu? Justru kudu nama wakil talqin pang tawaduna, wakil talqin pang warokna, wakil talqin pang alusna, wakil talqin pang hidmahna, wakil talqin. Lain cara si jajan kia belegu tolol goblok. Lain Raja Ikhwan, pengurus yayasan maneh teh pelayan Ikhwan. Datang ke hiji daerah, kudu kayaknya tidak boleh begitu ya. Dulu itu ieu jelema salah nomor. Pelayan Ikhwan. Moal dibejakeun ngaranna bisi kasebut Agul. Aya di Jawa Barat ieu nu pikayung-yuneun. Kuring kabita kudu nama ditularkeun ka lemur sejen eta sifat kitu. Eta mah pengurus yayasan dengan Raden we kabatur. Den ka mana? Deh aya kukin nah jeung kabeh pengurus yayasan gitu. Lain urang teh datang ka hiji perwakilan teh sangar. Jangan begitu. Ya, mari kita menjadi pelayan. Pada hakikatnya melayani ikhwan adalah khidmat kepada guru, pada hakikatnya adalah khidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wal insanu yahtaju awalan ila ilmi syariah. Pertama dia memerlukan ilmu syariah. Liyahsula lil badani kasbu ma'rifatihi, karena badannya pun harus ibadah. Fi alami ma'rifati sifat wa huwa darajat. Summa ilal batini, lalu ia memerlukan ilmu batin. Ilmu batin itu bukan ilmu batin artinya pukulan jarak jauh ya. Itu termasuk masih ilmu zahir. Sebab itu pengolahan energi. Tetapi yang disebut ilmu batin adalah ilmu pengolahan batin. Liyahsula li ruh kasbun fi alamil ma'rifah, agar rohnya pun ikut bekerja. Wadhalika la yahsulu illa bitarkir rusumat allati hiya mukhalafatu syariah wa tariqah wa husuluhu biqabulil masyaqqatin nafsaniyah war ruhaniyah li ridhoillahi ta'ala bila riya'in wala sum'ah. Ia harus berupaya tanpa riya dan tanpa sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar orang, pengen dibesar-besarkan orang. Berdasarkan Al-Quran, وَمَا يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا al-ayah. Wa alamul ma'rifah wa huwa alamul lahut. Amal ma'rifat, alam ma'rifat adalah alam lahut. Wa huwal batinul asli, itulah batin yang terutama. Al-mazkurul ladzi khuliqa fihi ruhul qudsi, yang disebutkan tempat diciptakannya ruh al-qudsi. Di sanalah para nabi, para wali berada. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Alam itu lahut, lahut berasal dari kata laha. Laha artinya samar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang, tapi dia ada. Itulah lahut. Karena itu Tuhan namanya Allah, berasal dari al-ilah, al-hayaluhu, samar. Mereka di sana berada. Orang-orang yang ahli mengolah batinnya, badannya di bumi jadi apa saja, tapi rohnya bersama mereka di sana. Amin. Wal muradu minar ruhil qudsi, yang dimaksudkan dari ruh qudsi al insanul hakiki, manusia yang sebenarnya, allazi udia fi lubbin qalbi wa yadhharu wujuduhu. Dia hanya akan bisa keluar bila dia ditopang dengan dua hal. Yang pertama bitaubat, dengan tobat dari segala dosa, wat talqin jeung kudu di talqin. Wa mulazamatu kalimati la ilaha illallah, dan mudawamah mengamalkan la ilaha illallah dengan lisan zahirnya, dan mendawamkan zikir di dalam hatinya dengan lisan hatinya, sehingga dia disebut oleh ahli tasawuf tiblul ma'ani. Apa itu? Tolong diulang. Bayi maknawi, insyaallah. Dengan adanya kita mengamalkan ibadah zahir, digabung dengan batiniah, dibimbing oleh mursyid yang silsilahnya sampai kepada Rasul, maka insya Allah
Tidak usah tahu, tidak usah dirasakan. Kita dapat memaulidkan, melahirkan diri kita dari diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.